Oke, sekarang kita akan melihat presentasi dari Nicholas untuk projectnya. Nanti sampaikan judulnya, kemudian ini gameplaynya kayak mana, sprite-nya yang digunakan apa aja. Terus secara umum codingan yang dipakai itu apa? Nggak perlu dijelasin semuanya. Sekiranya yang Nicholas mau jelasin, jelasin. Di bagian bloknya misalnya ini mengenai pergerakannya dan sebagainya gitu aja. Nggak perlu semuanya. Oke, siap Nicholas? Kalau Iya, siap, Mister. Iya, oke, good. siap. Mister mau ini dulu ya, show everyone dulu ya. Oke, dah siap. Yuk, silahkan Nicholas untuk mempresentasikan proyeknya. Jangan lupa judulnya ya. Judulnya apa itu? Iya, Mister. Up. Oke. Up, up, Mister. Oke, yuk silakan. Iya. Jadi ini gamenya judulnya Up. Kalau dimulai, nanti kita ngontrol titik kecil buat jagain balonnya. Kalau mau bikin perisai, bisa teriak. Ah! Uh, Oh gitu. kalau udah kena, yuk langsung Yulus. Oke, berarti melindungin si balon tadi itu ya, Nicholas ya? Iya, Mister. Ini gerakin yang titik hitamnya itu pakai diklik juga atau cukup gerakin kursornya aja? Gerakin aja, Mister. Nggak perlu diklik ya? Terus itu yang Iya. perisai perisai yang warna biru itu ya berarti ya? Yang kayak hidup-hidup itu? Warna biru Iya itu. klip-klip. Iya, Oke. iya itu. Oke. Jadi itu perisanya Sprite sendiri. Mm-mm. Itu nanti kalau udah mulai tuh besarnya tuh pakai loudness. Mm-mm. Yang dia jadi besar kecil gitu ya? Iya, Mister. Oke. Kalau loudnessnya lebih gede dari 15, jadi dia muncul. Ini loudness-nya dari si pemainnya kan? Maksudnya ketika kita Iya, berteriak atau berkata-kata gitu kan? iya, Mister. Oke, nice. Wah, mantep nih. Udah pakai loudness ya. Padahal kita belum Volumenya sampai situ ya. Oke, terus iya. lanjut. Habis Kemudian itu untuk ini pergerakan si itunya yang titik-titik hitamnya. cuma Oke. point tower sama move aja, Mister. Oke, nice. Mantap. Oke, terus Jadi ini selanjutnya. musuhnya cuma segitiga sama kotaknya doang, Mister. Hmm. Dia Kalau ada. kalau Lanjutin, silakan. ya kalau itu Pak, kalau udah kena nanti akan broadcast pop. Kalau udah pop nanti dia bakal diambil popnya, habis itu bikin suara popnya kayak gini. Oke oke, sip, mantap. Oke. Kalau udah nanti dia broadcast loose, habis itu ganti backdropnya ke Yulus. Oke, nice. Mantap. Ini Terus ini, skornya pakai waktu aja. oke, waktunya berapa berapa menit dia atau berapa detik dia dikatakan nanti menang? Ada kondisi win. Sampai sampai motherboard yang meledak, Mister. Oke. Berarti berarti ini infinite ya ininya ya. Pokoknya dia ngumpuli apa ngelindungin si balonnya gitu kan ya intinya ya. Ya. Nanti Oke. mau ditambahin level juga boleh, Mister. Nah, ya, Mister baru mau ngomong itu. Jadi ini akan lebih seru lagi nih Nicholas. Kalau misalnya tadi itu ada levelingnya sama misalnya saat kita mau masuk ke level selanjutnya itu nyentuh detik keberapa sih? Nah, nanti bisa next level dengan tingkat kesulitan yang berbeda lagi. Nah, itu lebih Ya. lebih mantap lagi itu. Oke. Oke, nice. Untuk yang lainnya apakah ada yang mau disarankan dari ini dari projectnya Nicholas? Silakan, Adis, Erlan, Javier, Armada. Terus untuk ininya Mister mau tanya terkait dengan shieldnya itu ada batasannya nggak? Misalnya Mister nih, Mister main, kemudian Mister teriak, kan muncul tuh shieldnya.
Nah, pada saat sudah teriak itu apakah kita harus nunggu lagi beberapa detik baru kita aktifkan lagi bisa shieldnya atau pokoknya kita teriak terus itu bisa aktif terus? Mis Bisa Mister, cuma itu karena simple doang, nanti tambahin waktu Mister. Nah, oke, berarti itu buat buat ini ya, buat tingkat kesulitan di next levelnya aja. Kalau yang sekarang jangan dulu, karena ini kan masih level 1 nih, istilahnya kan kayak gitu. Iya, Nah, next bisa bisa di dibilang tutorial. Nah, betul. Jadi nanti dimodify di next levelnya kita bisa namain itu namanya dynamic difficulty adjustment. Jadi Nicholas udah belajar terkait dengan bagaimana cara membuat difficulty-nya itu dynamic gitu, dinamis. Dari level pertama difficulty-nya seperti ini, kemudian misalnya level kedua bisa jadi jangan ke arah shield-nya dulu, tapi misalnya jatuhnya itu lebih cepat dulu. Nah, baru nanti Hmm. pada saat yang ketiga shield-nya dibatasin. Nah, jadi Oke. panjang ceritanya. Jadi keren tuh nanti. Mantap. Oke, nice. Thank you Iya, Nicholas. Good job. Mister. Oke, ini jangan lupa di save ya. Nanti di ininya di apa itu di untuk sementara ini di projectnya semuanya nanti pas waktu kita mulai lesson sekarang, mulai nanti sampai akhir sampai selesai, jangan lupa di save ke my computer dulu. Karena untuk sekarang kebetulan websitenya sedang trouble. Jadi ini nggak bisa Ini di save. tulisannya nggak bisa di save Ah Mister. iya benar, nggak bisa di save. Tulisannya nggak bisa di save. Jadi save dulu ke projectnya. Ntar kasih nama misalnya M5L1 kan modul 5 lesson 1 level pertama gitu kan yang kita kerjakan. Ntar yang kalau misalnya udah next level level kedua atau soal kedua. Jadi nanti setelah udah bisa di save lagi baru teman-teman atau adik-adik upload lagi supaya Mister bisa ngecek. Karena untuk sementara Oke ini Mister. belum bisa nge-save semuanya ya. Jadi nanti mulai dari pertama sampai nanti kita terakhir selesai ini untuk sementara digituin dulu. Oke? Okay? Oke Mister. Oke, okay, nice Nicholas. Good job. Untuk yang lainnya juga sama ya. Nanti perlakuannya setelah kita masuk ke dalam materi nanti akan dilakukan seperti tadi. Di save dulu ke bagian ini. Arthurnya agak telat nih kayaknya. Oke, Erlan. Oke, sebentar. Yang belum berarti Erlan sama Armada ya ini ya. Oke, gimana? Erlan apakah sudah siap? Kalau yang Armada udah clear projectnya? Udah aman di projectnya yang untuk bagian atau stage-nya Armada? Kemarin berbagi dengan Erlan. Oke, selamat bergabung Patrick. Selamat malam. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assalamualaikum Patrick. Kedengeran nggak suara Mr. Patrick? Oke, masih belum terkoneksi sepertinya. Oke, Arthur. Oke, sepertinya Erlan masih menyelesaikan proyeknya. Untuk yang Armada bagaimana? Apakah masih menyelesaikan proyeknya juga? Arthur, ay, kenapa Arthur left? Halo Armada, suara Mister kedengaran di sana Armada? Patrick, suara Mister kedengaran? Apakah udah masuk? Tes. Oke, selamat malam Arthur. Iya, Patricknya left. Oke, nice Armada, thank you. Arthur, selamat malam, selamat bergabung. Suara Mister kedengaran nggak, Arthur? Tes, tes. Halo Arthur? Adis?
Kedengaran suara Mister? Iya. Kedengaran ya, Dis? Oke, nice. Arthurnya live lagi. Oke, udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah 6 orang. Halo Arthur. Suara Mister kedengaran nggak Arthur? Halo. Suara Mister kedengaran? Kedengeran, Kak. Oke, nice. Good. Tadi kenapa kok live masuk, live join? Ada masalah di ininya, koneksinya? Iya, Kak. Oh, ya sudah. Sekarang udah aman? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Oke. Sekarang kita tunggu dulu yang lainnya. Tadi ada yang sempat keluar lagi nih. Beatrix nih. Udah masuk lagi. Halo Beatrix. Assalamualaikum. Selamat malam. Kedengeran nggak suara Mister? Tes. Kedengeran, Mister. Oke, alhamdulillah. Oke, good. Sekarang kita ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 3 lagi. Siapa? Oh ya, Nadira, Fatih sama itu. Sama Resi. Oke, kita coba ingatkan dulu ya untuk teman-temannya. Oke, sebelum Mister mau mulai untuk yang modul kelima, jadi modul kelima ini modul yang baru ya. Jadi kemarin kita udah belajar yang modul keempat itu kan terkait dengan logika ya. Logika, betul ya, logika. Belajar and, or, dan not yang nanti kita aplikasikan. Yang kemarin juga udah kita buat projectnya juga, terus mengenal bilangan, area koordinatnya yang udah kita bisa random munculnya dari atas, dari kiri, terserah kita dari bawah dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam modul 5-nya itu adalah variabel. Nah, tadi tuh sebenarnya yang ditunjukkan oleh Nicholas itu ada tuh yang pakai variabel tuh. Nah, nanti kita akan belajar mirip seperti yang ditunjukkan oleh Nicholas, nanti bisa di improve atau dimodify dengan kreativitas adik-adik yang lainnya seperti apa. Kalau tadi Nicholas dengan kreativitasnya melindungi si balon. Nah, next nanti di project akhirnya seperti biasa setiap modul kita nanti akan ada project akhir. Ntar Mister cek dulu. Ya, project akhirnya nanti apakah nanti akan bebas sama seperti yang dibuat oleh adik-adik yang di modul 4 atau udah ditentukan di algoritmik. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa kejutannya. Jadi intinya nanti kita akan mengaplikasikan variabelnya ke dalam bentuk game. Jadi semuanya nanti kita akan aplikasikan ke dalam bentuk game ya. Game ataupun bot dan sebagainya. Jadi nanti kita akan sesuaikan. Oke, ada mau ditanyakan dulu nggak mengenai alur atau pembelajaran logika kemarin? Ada yang masih bingung mungkin and, or, dan not-nya? Adis, Arthur, Beatrix, Erlan, Javier, Armada, Nicholas. Aman ya? Ya, aman. Oke, nice. Oke, good. Kalau gitu sekarang kita akan masuk saja. Teman-teman yang belum masuk ternyata izin. Oke, izin terlambat. Sekarang kita akan masuk ke dalam modul kelimanya, lesson pertama. Misalnya izin share screen dulu ya. Oke, nah ini dia, variabel. Jadi kita akan belajar terkait dengan variabel. Nah, bagi teman-teman yang udah familiar dengan variabel, mungkin nggak terlalu banyak yang akan Mister sampaikan. Tapi ketika nanti misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyain ya terkait dengan variabel yang masih mengambang atau masih bingung nih apa sih yang dimaksud dengan variabel. Jadi gampangnya variabel itu semacam kayak tempat untuk menyimpan sesuatu. Nah, kalau dalam pemrograman itu biasanya value atau data atau nilai, apapun itu sebutannya. Jadi ibaratnya kalau ada lemari nyimpen baju. Nah, kalau ada lemari nyimpen celana atau jas dan sebagainya. Kalau ada punya kulkas nyimpen makanan. Nah, kulkas itu disebut suatu variabel. Nah, tipe data dalam suatu variabel itu banyak banget. Nah, tapi di sini kita akan belajar tipe data yang kita batas saja. Ada 2 tipe data, numerik dan berbentuk teks. Nah, jadi ada 2 itu secara umum aja ya. Ada numerik dengan teks.
Di dalam numerik itu nanti tentunya isinya adalah angka-angka ya, 1, 2, 3, 4, termasuk yang koma, 1,2, 1,3 itu termasuk angka ya. Nah, kita nggak bedakan. Kalau di dalam dunia pemrograman sebenarnya nanti itu kalau dia masuk lebih jauh lagi, itu akan dibedakan antara yang berkoma sama yang nggak koma. Nah, tapi itu nanti kita belajarnya. Sekarang kita bagi jadi dua dulu. Yang penting teman-teman atau adik-adik tahu fungsinya variabel itu apa dan isinya apa. Satunya lagi adalah teks. Teks itu tulisan. Seperti tulisan ini, tinjauan misalnya. Atau nama adik-adik, nama Mister Lukman. Atau Nicholas. Nah, itu adalah bentuk teks. Atau huruf A, B, C, D. Itu juga masuk ke dalam bentuk tipe data teks. Jadi, kita buat namanya itu ada dua ya, numerik dan bentuk teks. Nah, sebelum masuk ke situ, Mister mau sedikit nge-review. Jadi ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti yang bisa jawab silakan langsung ini ya, raise hand. Kalau ada pernyataan seperti ini, mobil berwarna merah atau berpintu 4. Kapan ekspresi ini bernilai true? Ada yang bisa bantu Mister? Kalau ada pernyataan seperti ini, kapan dia bernilai true? Ada yang jadi volunteer atau Mister sebutin nih? Tadi kan gak ada pertanyaan tuh, karena gak ada pertanyaan Mister yang nanya nih. Oke, Mister sebutin aja ya dari atas. Adis, gimana Adis? Ada pernyataan seperti ini, mobil berwarna merah atau berpintu 4. Kapan pernyataan ini menjadi true nilainya? Saat seperti apa? Masih bingung. Masih bingung. Oke. Jadi gini, kalau ada pernyataan-pernyataan seperti ini, jadi mobil berwarna merah itu adalah statement. Operator logikanya itu ada atau, and, ya kan? Atau itu or, and itu dan, atau not, atau bukan itu artinya. Berpintu 4. Jadi ada dua pernyataan ini Adis. Dan teman-teman semuanya ya, ada pernyataan mobil berwarna merah dan ada pernyataan berpintu 4. Jadi kapan nilai ini akan bernilai true? Pada saat kita menemukan mobil yang berwarna merah atau menemukan mobil yang berpintu 4. Jadi contoh, kalau kita menemukan bajai itu pintunya 4 atau lebih kecil dari 4 atau lebih besar daripada 4? Lebih kecil. Lebih kecil. Yakin pintu bajai itu lebih kecil daripada 4? Iya. Bajai itu pintunya 4 loh. Bajai itu pintunya 4. Iya, di depan itu sopir itu bisa keluar dari kiri atau kanan. Penumpang bisa keluar dari kiri atau kanan. Kecuali kalau bajai yang warna merah. Satu itu. Sekarang bajai warna merah udah nggak ada. Jadi bajai itu kelihatannya bukan mobil, tapi dia bernilai true. Karena apa? Pintunya 4. Nah, jadi ketika dia itu bukan mobil tapi masuk pintu 4, berarti dia bernilai true. Jadi kayak gitu ya. Asumsi atau itu satu aja pernyataan benar, itu udah oke. Oke ya, paham ya dari sini ya? Aman ya semuanya ya? Bentar, ada yang chat. Ya, oke, benar banget. Oke, Nicholas, good, nice. Jadi sama tuh ya, seperti yang Mister jelaskan tadi, pemahaman Nicholas sudah oke, udah benar. Nah, sekarang Mister akan lanjutkan. Sekarang yang ini, yang kedua. Mobil berwarna hijau dan berpintu 2. Kapan dia menjadi true? Nicholas. Karena Nicholas chat, maka Mister akan tanya. Kapan dia bernilai true? Ketika ketemu mobil seperti apa? Ya, benar banget. Jadi ketika dua-duanya ini terpenuhi, yaitu mobilnya warna hijau yang dan berpintu 2. Jadi kalau ketemu mobil yang berpintu 4, misalnya Avanza yang warnanya hijau, nah itu nggak dapat tuh. Karena dia nggak memenuhi salah satu statement. Jadi kalau dan dua-duanya harus clear, harus true. Oke, nice Nicholas. Good. Nah, sekarang mengenai dengan perulangan bersyarat. Nah, ini Mister akan jelaskan saja karena udah muncul tuh di bagian bawahnya codingannya. Dia akan dieksekusi sampai suatu kondisi itu dilakukan. Contohnya di sini adalah saat mouse-nya ditekan, diklik. Maka dia akan berhenti muternya. Tapi kalau nggak diklik, dia akan berputar terus. Jadi dia kebalikan dari si forever ya. Kalau forever dia akan berputar terus tanpa kita ngelakuin apa-apa. Nah, kalau ini dia diklik,
baru dia berhenti, kemudian dia keluar dari loopnya. Nah, ini program acak bilangan. Kemarin udah kita kenal yang namanya pick random ya di bagian scratch-nya. Kemudian rentang nilai dari sebuah dadu. Udah aman, ini udah pasti oke. Mendeskripsikan bagian kiri scene di scratch. Nah, ini kiri dan kanan, ingat ya koordinat. Kalau dia X, Y berarti dia kiri kanan ya. Kalau kalau dia ngomong X berarti dia kiri kanan. Kiri negatif, kanan positif. Kalau Y positif dan negatifnya itu positif di atas dan negatifnya di bawah. Ini dipegang terus ya, karena pada saat kita buat apapun, buat game atau buat animasi, ini pasti akan dipakai koordinat, wajib. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian modul 5 di variabelnya. Nah, tadi udah oke ya untuk bagian tinjauannya atau di bagian reviewnya. Kalau masih ada yang bingung, silahkan tanya ke dalam chatnya juga boleh, atau langsung raise hand di online lessonnya. Jadi Mister nanti akan tahu seperti apa pemahamannya. Di sini kita akan belajar variabel sebagai parameter, kemudian nanti akan digunakan dalam menentukan alur permainannya si game. Sama kayak tadi Nicholas tadi. Kalau Nicholas tadi kebetulan masih unlimited nih untuk pergerakan waktunya. Nah, sekarang tadi seperti Mister sampaikan di dalam projectnya Nicholas, bahwa pada saat misalnya kita mau masuk ke level selanjutnya, bisa tuh kita atur jadi pergerakan atau alurnya game ketika dia menyentuh detik ke-30. Nah, dia dikatakan berhasil untuk melewati mission level 1 dan next ke level 2. Nah, jadi bisa digunakan sebagai peralatan seperti itu ya, masuk di sini ya alurnya. Dan skornya juga kita bisa set di bagian variabelnya, nyawanya dan sebagainya. Nah, di sini tadi yang Mister sampaikan di awal bahwa kita akan belajar bagaimana cara menyimpan dalam suatu variabel, baik itu kata ataupun angka, yang numeric atau teks tadi. Kemudian cara membuatnya seperti apa di scratch-nya variabelnya, dan yang terakhir kita akan membuat coding membantu bot Mars untuk mengambil mineral di course-nya, lesson ke 7 level ke-7 kalau nggak salah. Sebentar, Mister cek dulu. Oh ya, sekalian dibuka course-nya ya untuk ngecek apakah course-nya sudah muncul apa belum. Kita masuk ke bagian modul 5 di lesson 1. Nanti yang bagian Mars bot-nya di nomor 2. Ya, jadi tampilannya seperti Kak. ini. Yap, apa tuh? Share screen apa enggak, Kak? Share screen, boleh share screen. Jadi Mister bisa tahu kondisi course-nya seperti apa, apakah sudah terbuka semua. Silakan di share screen. Kalau ada yang belum kebuka nanti lapor ya ke Mister. Wih, udah masuk ke course semua ternyata. Oke, berarti udah aman ya websitenya ya. Kemarin soalnya ada websitenya itu masih belum bisa masuk ke course-nya. Jadi course-nya kosong. Siapa course-nya yang kosong nih? Kalau course-nya kosong, raise hand. Jadi Mister bisa tahu. Nanti Mister bisa coba ini follow up. Nah, Arthur udah oke nih, udah masuk nih. Ini punya Mister ya? Punya Arthur, mana punya Arthur? Yang punya Arthur. Course-nya. Nah, oke, good, nice. Jadi modul yang variabel kelima, modul 5 lesson 1. Oke, masuk langsung ke bagian nomor 1-nya ya. Dicek apakah semuanya bisa berjalan sampai masuk ke dalam soalnya. Sudah selesai. Apa nih selesai? Sebentar, ini punya siapa sih? Ini punya. Oke, nice. Kok bisa? Oke, kalau yang udah selesai sampai Mister pengen nggak bisa berkata-kata lagi. Yang sudah selesai bisa lanjut ke modul bonusnya. Kalau yang udah selesai ya, yang udah selesai bisa langsung lanjut ke modul bonusnya. Ini perasaan tadi Mister masih ngejelasin materi ya. Udah ada yang selesai aja. Oke, sekarang Mister akan lanjutin dulu sedikit. Nah, di sini terakhir kita akan belajar mengenai variabel ini di project-projectnya. Jadi langsung kita akan masuk ke projectnya. Jadi tadi yang udah masuk ke modul 5-nya silahkan langsung masuk ke nomor 1-nya. Jadi kita akan masuk membahas bagian nomor 1, 2, dan 3-nya. Oke, nah ini contohnya ya. Contohnya terkait dengan variabel nanti yang sudah default di bagian ininya, di bagian scratch-nya. Jadi dia akan menyimpan pertanyaan, namanya. Nah ini ya tadi ya, misalnya ada nama Basil dan sebagainya. Variabelnya itu adalah si isian dari variabel, nilainya adalah si Basil itu berbentuk teks, bukan angka. Nah itu nanti dijadikan nama isian dari variabel namanya.
Pengaturan untuk nama variabelnya juga diusahakan jelas ya. Maksudnya kalau misalnya dia ngisinya itu adalah sebagai nama misalnya, ya buat aja nama variabelnya nama, atau waktu, atau jarak, atau kecepatan, boleh. Pokoknya yang jelas, jangan yang kayak gini nih. Nggak ngerti maksudnya apa ini. Kemudian isiannya juga sesuai ya. Jadi kalau dia bernilai atau menginginkan isian berupa angka, isikan angka. Jadi 40, bukan kondisi string seperti ini ya. Bentar, ada yang resen tadi? Oke, Resi, selamat malam Resi ya. Assalamualaikum. Selamat bergabung. Oke, Nicholas gimana? Nomor 2. Iya. Oh iya. Waduh, udah mulai ngerjain aja. Oke. Cepat ya, Kak? Ya. Oke, sekarang kita akan coba langsung masuk ke bagian scratch-nya ya. Nomor 1 udah pada aman semua? Bentar, Mister buka dulu, mana punya Mister. Ini dia. 1 sampai 2 sudah aman. 1 sampai 2 udah aman. Berarti langsung nomor 2 ya. Untuk yang teman-teman yang lain gimana? Coba Mister cek dulu. Wait. Enggak ada katakannya, Mister. Serius. Ntar tercek nomor 2 dulu. Nomor 2. Berapa usiamu? Nah, di Mister ada nih. Coba di refresh lagi, Nicholas. Coba di refresh yang punya Nicholas. Nah, mana Nicholasnya? Oh, ini dia. Coba. Nah, udah muncul Nicholas, yang punya Nicholas ya. Untuk yang katakannya. Say hello-nya itu udah muncul ya. Block code-nya sebelah kiri. Oke, nice. Sekarang Patrick nggak ada juga. Coba Mister, coba di refresh ya. Kalau yang nggak ada coba di refresh. Oke, good. Udah muncul lagi. Nomor Patrick belum mengerjakan yang nomor 1. Kerjakan dulu Patrick yang nomor 1, nanti baru kebuka yang nomor 2-nya. Oke, sekarang kita akan coba bahas aja nomor 1 dulu ya. Nomor 1 dulu. Kita mulai dari nomor 1. Bagi yang sudah bisa melanjutkan, silakan lanjutkan. Kemudian selesaikan. Kalau misalnya udah bisa menyelesaikan, mulai dari nomor 1, Fatih. Course-nya, maksudnya di modul 5, lesson 1, yang pilih dulu nomor 1, yang scratch salam. Habis itu kalau udah selesai, kerjakan bonusnya dulu. Jangan masuk ke tanah mineral, sembari nunggu teman-temannya. Oke, Arthur, gimana Arthur? Ada yang mau ditanyakan? Halo Arthur? Oke, mungkin maksudnya ya. Enggak. Oh enggak, oke. Yuk, sekarang kita kerjakan bareng-bareng Arthur. Nomor 1. Nomor 1 ini suruh ngapain ya? Ingat ya, di save ke ini dulu. Kalau sudah selesai, udah pas, udah bener, di save ke my computer dulu ya. Save to your computer dulu supaya nggak hilang. Oke? Nah, sekarang Mister lihat ini. Oke, pertama dia akan munculin kata-kata siapa namamu. Nah, ini ketentuannya ya. Kucing menanyakan sebuah nama. Oke, kita ikutin ini. Oke, kemudian asnya ikutin siapa namamu. Kita besarin dulu. Oke. Ada, Pak. Oke, kalau sudah berarti lanjut ke yang bagian ini ya, variabelnya. Nah, ini adalah variabelnya ya. Atur nama. Nah, variabelnya itu kita bisa klik di palet variabel, atau ini udah muncul nih di bagian bawah. Jadi supaya enak. Nah, ini dia. Ada variabel name udah. Sebenarnya kalau ini kondisi defaultnya, biasanya ini tuh nggak ada. Jadi nanti ada tombol make variable. Ntar tuh diklik baru kita buat. Nah, kalau ini kebetulan sudah dibuatkan oleh si sistem. Jadi variabel itu biasanya belum ada isinya. Oke? Nah, sekarang kita ambil set nama. Kemudian ke jawaban dari si pertanyaan tadi. Itu ada di sensing ini tadi. Nah, answernya. Arahkan ke sini. Jawabannya. Nanti dia akan menyimpan jawabannya dari si pertanyaan awal ini tadi. Siapa namamu? Kemudian disimpan ke dalam variabel name.
Nah, dari variabel ini nih selanjutnya, ini dia, kucing memanggil pengguna dengan namanya. Gunakan say. Katakan halo selama 1 detik. Ikutin dulu di sini. Kemudian katakan nama. Namanya kita ambil, nih variabel nama di sini, yang bulat ini ya. Masukkan di sini selama 1 detik. Waktunya diikutin semuanya ya. Kalau nggak diikutin, nanti nggak akan lulus automatic checknya. Ini aku kucing. Oke, selama 2 detik. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sekarang Mister akan coba cek dulu. Ini siapa namamu? Lukman. Halo Lukman. Nah, muncul kan ya nama Mister tadi, Lukman. Nah, sekarang Mister akan coba cek. Ya, berhasil. Nah, sekarang yang lainnya gimana? Tadi Adis resen ya? Kenapa Adis? Ada yang mau ditanyakan? Nomor 3 bingung. Nomor 3. Ada cepet-cepet semua ya, bentar. Ntar ya Ardis ya, ntar kita coba dulu cek yang lain dulu. Apakah semuanya sudah masuk ke nomor 1 clear? Nah, oke, Arthur lagi posisi mengerjakan dulu. Oke, Adis tunggu sebentar ya. Sekarang Nicholas lagi posisi nomor 3. Oke, Patrick, Fatih, Erlan, Javier aman nomor 1. Coba Mister cek. Waduh, udah bonus. Oke, Javier tadi udah ya. Armada, Resi aman. Oke, Resi, Fatih nomor 1. Oke, lagi on the go. Oke, udah selesai, ini harusnya udah clear. Oke, udah aman semua ya. Tadi Arthur juga masih belum mengerjakan nomor 1. Oke, Arthur masih OTW. Nah, itu Arthur nanti ikutin. Nah, good. Nah, tap. Yes. Oke, sepertinya nomor 1 nggak ada kesulitan ya. Oke. Oke, sip lah. Oke, kalau gitu untuk yang Resi gimana Resi? Nomor 1 clear? Halo, Resi? Suara Mister kedengaran di situ? Aman? Gimana Resi? Oh, suara Resi nggak kedengeran nih. Coba chat Resi. Aman di sana? Suara Resi nggak kedengeran? Oke, kedengaran ya. Oke. Untuk ininya, course-nya gimana? Ada kendala Resi? Nomor 1 oke ya. Oke, nice. Berarti coba Mister akan lanjut ke yang nomor 2. Oke, kita nomor 2 dulu ya sebentar ya. Oke, Javier. Kenapa Javier? Ada yang resen. Javier ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, gak jadi. Iya, Mister. Oh, gimana? Javier mau tanya apa nih? Ini, Mister. Apa ya? Yang bonus. Oke. Gimana coba? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan saya sudah buat sama kayak yang di sini. Masukkan kata sandi. Oke, habis itu set password. Kecuali yang warnanya. Ini set passwordnya apa dong passwordnya? Coba inget-inget yang perjalanan. Kayak di sini, Mister. Nah, ini kan menggunakan. Tapi tadi gak muncul. Nah, karena Javier menggunakan komen say. Yang kita gunakan untuk memunculkan pertanyaan ini adalah komen ini, as di bagian sensing. Coba dilihat di bagian sensing ada komen as. Nah, itu yang kita pakai Javier. Nanti jawabannya kita set sebagai password. Nah, disitulah nanti password akan mengaktifkan warna-warninya tadi. Warna-warninya si sprite-nya. Coba Javier explore dulu ya. Mister akan coba lanjutin dulu balik ke teman-temannya dulu yang masih nomor 2 dan nomor 3. Nanti akan Mister cek lagi.
Suara Mister putus-putus. Kalau sekarang gimana? Tes. Apakah suara Mister masih putus-putus? Udah lagi Mister. Masih agak putus-putus. Masih agak putus-putus. Oke, wait. Mister akan tutup dulu deh. Oke, Mister tutup ya. Oh, ini tutup. Ini tutup. Oke, sekarang coba tes. Bisa kedengaran suara Mister jelas? Masih agak putus-putus. Masih lagi. Sebentar, Mister coba cek koneksi dulu ya. Oke. GPU-nya udah oke, udah aman. Oke, sekarang coba cek lagi ya, Mister ya. Tes, suara Mister kedengaran jelas? Tapi masih ini nggak? Masih bisa ngikut nggak? Oh, oke, gue tidak jelas. Alhamdulillah. Oke. Agak jelas. Udah agak jelas ya? Sudah jelas. Oke, sip. Karena kita masuk ke yang bot kucing yang kedua, nomor 2. Cara kerjanya seperti apa ini? Berapa usiamu? Oh, dia masukin 12. Halo, aku adalah kucing. Saya tahu bahwa Anda 12. Oh, gitu. Oke. Ini. Berarti kita masukin ini. Seperti yang ada di contoh. Tanya pakai komen as, berapa usiamu? Berapa usiamu? Kemudian ambil variabel age-nya nanti untuk di-set dari variabel jawabannya ya. Berarti ini kita pakai di sini, kemudian jawabannya kita set di bagian variabel age-nya, kita masukkan. Nah, ini kita kalau umur biasanya kan menggunakan angka ya. Jadi nanti masuknya angka, karena nanti angka atau teks itu tergantung dari masukan kita. Kalau kita masukin teks, ya nanti dia akan munculnya teks. Kalau kita masukin angka, nanti akan munculnya angka 40. Jadi betul-betul sesuai dengan apa yang kita masukkan. Nah, ini isinya apa aja nih? Oke, cuman ini aja. Sekarang selanjutnya adalah berkomunikasi sama seperti tadi. Katakan halo. Ada 3. Aku adalah kucing. Ini bener. Oh ya bener kan? Adalah kucing. Saya tahu bahwa Anda ini selama 1 detik, ikutin waktunya ya. 1. Terus suruh kapan lagi? Ada yang kurang ini harusnya. Nah, kita coba cek dulu ya programnya ya. Tadi ngomongnya apa aja? Berapa usiamu? Udah oke, sama 12 misalnya. Halo, aku adalah kucing. Saya tahu bahwa Anda. Nah, berarti satu lagi ya. Satu lagi bahwa Anda, satu lagi C-nya. Masukkan dulu. Kemudian kita cek di bagian variabelnya. Karena variabelnya tadi udah kita isi kan sebagai age. Maka kita akan masukkan di sini. Ini. Nah, berapa detik ini? Kita buat default aja karena nggak ada ketentuan ya. Ada ketentuannya nggak? Mari kita. Nggak ada. Kucing komunikasi. Oke, nggak ada. Sekarang kita coba cek. Dia nanya usia. Misalnya 10 tahun. Halo, aku adalah kucing. Saya tahu bahwa Anda 10. Nah, udah sama ya kayak tadi ya. Sekarang kita coba cek. Oke, sudah beres. Dan ini nggak pengaruh ternyata yang bagian default. Karena kebetulan nggak ada ketentuan. Tapi yang lainnya ikutin ketentuannya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah aman kayak nomor 2 juga nih. Oke, Arthur juga sudah aman ya. Tinggal satu lagi. Arthur di bagian bawahnya. Kan tadi kan mau menyebutkan usianya nih Arthur. Berarti Arthur tambah lagi say. Komen C-nya diambil lagi, ditambah di bagian bawahnya. Say hello-nya itu tambah bawahnya. Iya, benar sekali. Kemudian isikan variabelnya. Isi variabelnya di mana? Di mana kita ngambil variabel Arthur? Masih ingat? Ambil variabelnya di mana? Tadi jawaban dari kita akan disimpan di variabel age atau umur. Nah, nanti variabelnya itu diambil sebagai inputan dari si say hello-nya.
Nah, Arthur lihat di sebelah kiri ada variabel tuh. Namanya age. Sebelah kiri age. Nah, variabel. Nah, itu klik. Nah, ada age di atas tuh. Yang bulat. Nah, itu dipasang di hello-nya. Di hello-nya, bukan di situ. Di hello-nya. Iya, nice. Nah, sekarang coba Arthur running programnya. Oke, nice. Di save dulu ya Arthur ya, di save dulu. Teman-teman udah pada bisa nge-save belum? Kalau Mister nggak bisa praktekin nge-save nih, karena Mister pakai track. Kalau belum bisa nge-save, nggak bisa, masih ada warningnya, di save ke komputernya dulu. Oke, jangan sampai hilang ya. Next adalah nomor 3. Nah, tadi pertanyaannya Adis ya. Kok Adis? Tadi siapa tadi? Javier. Bukan Adis ya. Adis tadi nanya nomor 3 ya, Adis ya? Iya. Oke. Bagian mana Adis? Yang bingung Adis? Yang bagian awal masih. Oke. Kita akan coba dari awal kalau gitu. Masih bingung soalnya. Sip. Kita akan bahas dari awal ya. Ini sesuai dengan yang ada di sini ya. Pertama kita buat variabelnya. Nah, ini yang tadi Mister sampaikan. Di 1 dan 2 tadi kebetulan variabelnya udah muncul. Jadi kita nggak buat variabel lagi. Sekarang kita betul-betul dimulai dari 0 harusnya ya. Tuh, 0. Make a new variable berarti. Nah, jadi kita pertama pergi ke palet variabel, buat variabelnya di sini. Sebentar. Suaranya balapan nih sama Mister. Oke, Adis, Mister akan mute dulu sebentar ya, Adis ya. Oke, sip. Biar nggak feedback. Nah, kita akan buat dari awal, betul-betul dari awal. Ngomong-ngomong variabelnya apa nih? Variabel itu diberi nama apa? Kita coba cek dulu. Oh, nama. Siapa namamu? Berarti nama ya variabelnya. Nama. Wait, bentar. Mister mau liatin dulu. Tadi ketika diketik nama, pastikan for all sprite ya untuk sementara ini. Jadi global. Semuanya bisa akses. Bukan hanya untuk si kucing aja, enggak. Tapi semuanya. Jadi kalau teman-teman itu butuh nanti misalnya memasukkan sprite baru, kemudian butuh variabel nama dipanggil, itu bisa dipakai. Tapi kalau cuman ini aja, kalau ini yang diklik, hanya khusus si kucing doang yang bisa ngambil atau yang bisa ngakses. Kalau all sprite untuk semuanya. Jadi global sifatnya. Oke ya, Mister cancel. Tadi Mister pakai yang for all sprite. Sudah dapat namanya. Nah, sekarang kita coba susun yang dari kedua dulu. Umur kucing. Kok umur kucing. Membuat variabel yang sesuai dengan ini dulu. Nama. Berarti kita masukkan event bendera hijaunya. Mister gedein dulu. Oke. Dah, sini. Kemudian kita tanya. Pakai komen ask. Siapa namamu? Siapa namamu? Nah, setelah itu coba kita cek ya. Mister kasih nama. Berapa usiamu? Oke. Dia nanti akan menyimpan jawaban ini di variabel answer. Ingat, variabel answer cuma 1. Jadi kita harus langsung masukkan ke dalam variabel yang udah kita buat. Yaitu si nama. Tadi kan kita ditanya nama kan? Jadi set nama to answer. Jadi ini nanti jawaban yang siapa namamu ini akan langsung disimpan ke nama. Selanjutnya dia tanya lagi. Berarti dia kita ambil lagi nih asnya. Jadi berapa usiamu? Berapa usiamu? Kalau usia berarti dia angka harusnya ya. Kita buat make new variable lagi. For all sprite ya. Misalnya kita pakai umur, age, umur, bahasa Indonesia aja biar enak. Umur. Nah, ini udah ada nih variabel umur. Nah, sekarang kita save langsung. Misalnya ini 12. Set. Halo. Nama kita dan aku kucing. Gue cepet banget. Nah, dia udah gak tanya-tanya lagi kan. Berarti kita langsung set dulu yang variabel untuk umur tadi. Mana umur? Nah, ini dia. Umur. Kemudian kita pakai variabel defaultnya si as tadi. Dia punya variabel defaultnya answer namanya. Kita masukkan langsung ke dalam umur. Nah, setelah itu kita akan kombinasikan semuanya ini ke dalam komunikasinya si kucing. Nah, kita lihat di sini tadi. Yang pertama tadi adalah variabel tadi udah kita buat ya. Yang pertama adalah nama. Yang kedua umur si kucing, bukan umur si kucing ini ya.
umur yang si usernya dulu. Nah, setelah itu dia akan akan memunculkan umur kucing, rekam nilai yang dibutuhkan dalam variabel. Nah, ini tadi yang udah kita pakai, siapa nama, ya nama dan umur, berapa usiamu, udah kita pakai semuanya. Kemudian gunakan nilai variabelnya. Nah, ini yang pada saat komunikasi dengan si kucing. Nah, sebelum masuk ke sini, kita lihat dulu prosedurnya si program tadi seperti apa. Kita cek lagi ya. Cepat banget tadi. Lukman, kemudian misalnya 12. Halo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 penyampaian. Cepet banget. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita susun dulu seperti ini. Jadi nanti kita akan sesuaikan. Gak ada rekaman nilai kata-katanya ya. Aduh, oke, ini PR banget nih. Kita ulangi lagi. 12. Halo, nama kita dan aku kucing. Halo, nama kita dan aku kucing. Nah, ini tadi nama kita kan? Berarti kita panggil nama variabelnya. Nama variabelnya adalah si nama, karena nama kita yang akan dimunculin. Ini tadi pakai bahasa Indonesia ya. Halo. Tadi nama kita yang dipanggil oleh si kucing dan aku kucing. Dan tadi kalau nggak salah. Dan apa tadi ya? Kita cek lagi. Astaga, gak ada ininya ya, gak ada transkripnya. Halo, nama kita dan aku kucing. Dan 10. Kamu lebih tua dari aku. Oke. Dan ini 10 ini, ya ini kita lihat di bagian sini. Umur kucing berarti kan? Umur kucing adalah variabel random. Berarti nanti di sini dia munculinnya angka random dari suatu bilangan tertentu sampai ke bilangan yang kita batasi sampai berapa. Kita ambil dulu ya operationnya di bagian pick randomnya ya. Nah, ini dia. Dan, nah ini. Misalnya berapa nih? Angka 1 sampai misalnya 15 tahun deh. Supaya ini ya, supaya agak tinggian. Kemudian umur kucingnya pakai random. Setelah itu kita cek di sini. Nah, ini yang sudah. Gunakan nilai variabel tadi. Kalau dia ternyata misalnya usia kita ya atau umurnya si user lebih besar daripada usianya si kucing, usia saya ini usia kucing apa usia siapa nih? Anggaplah dia usia saya itu adalah usia si kita aja ya, si kita usia ini usia si kucing. Berarti nanti kita buat dulu ini usia saya. Umur saya gitu ya. Umur saya. Kita buat variabel. Nah, berarti kalau di umur sayanya adalah kita, misalnya nih ya, sesuai dengan apa yang ada di sini, variabelnya ada umur dan ada umur saya, misalnya. Kalau umur saya berarti ini tadi diganti jadi umur. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Aku masih belum, Kak. Yang bagian nomor 3. Nomor 3 kan? 3. Nah, nomor 3 ini lagi dibahas nih Arthur. Coba dilihat di bagian nih, Mister. Belum bikin ya, apa nih yang belum dibikin? Umur, nama. Nah, itu nama udah ada. Umur udah ada. Nanti Arthur tinggal masukkan sama seperti yang punya Mister. Jadi Arthur tadi kan udah siapa namamu. Deh, oke. Kemudian set itu yang pertama adalah nama Arthur. Jadi setnya bukan umur. Diklik bagian umurnya. Arthur klik di komen umur itu ada tulisan umur, diklik. Nah, diganti set nama. Set nama atas. Nah, itu boleh. Nanti diikutin yang punya Mister ya di online lessonnya. Ada yang raise hand tadi ya, kayaknya ya. Adis, mau ditanyakan? Belum?
Dari sini masih bisa ngikuti semuanya? Aman ya? Bentar, bisa cek dulu. Fatih. Oke, nice. Aman. Ya. Oke, paham. Oke. Aman ya? Kalau nanti ada yang bingung silakan resen. Nanti Mister akan stop. Sampai sini tadi kita udah sampai ke bagian pick randomnya. Oke, pick randomnya udah kita kita tentukan 1 sampai 15. Ini boleh ya kalau misalnya ada adik maunya jangan tinggi-tinggi Mister, 1 sampai 9 aja atau 1 sampai 8. Boleh, nggak ada masalah. Tapi usahakan kalau bisa kondisinya itu umurnya itu melebihi dari umur kita. Jadi misalnya ada adik umurnya 9, gunakan range-nya itu jangan di bawah 9 supaya kita bisa tahu si kucing ini bisa nggak menentukan kalau dia lebih tua atau lebih muda daripada kita, gitu ya. Jadi kalau ini tadi Mister kebetulan mau dibuat 1 sampai 15, berarti asumsinya nanti umur si usernya itu umurnya itu nggak lebih dari 10 tahun atau nggak lebih dari 12 tahun misalnya seperti itu. Nah sekarang Mister akan lanjutkan. Tadi udah pick random. Nah say terakhir ini adalah say dengan menggunakan kondisi. Kondisinya ini, jika usianya si kucing lebih besar daripada usia saya, maka dia akan mengatakan aku lebih tua dari kamu atau kamu lebih muda daripada aku. Gitu ya. Nah, sekarang kita set dulu. Sebelum masuk ke situ, maka kita perlu yang namanya bentar, Mister kecilin aja. Nah, kita perlu yang namanya nge-save variabel set nama umur itu di bagian pick randomnya ini. Nah, pick randomnya ini berapa? Berarti nanti dia akan menyesuaikan apa yang ada di bagian sininya. Di bagian set umurnya ini. Ya, terbayang ya? Nilai variabelnya ini tadi pas dia mengatakan yang ini ya. Mister sampai ini aja deh. Running ulang. Tadi misalnya ini tadi Lukman, kemudian ini misalnya Mister pakai usia 12 tahun gitu ya. Lihat di sini halo Lukman dan aku kucing dan 12, umur dia 12 dan tidak lebih tua dari saya. Berarti dia nge-save angka 12 tadi itu ke dalam si variabel umur. Kebayang sampai sini? Sebelum Mister lanjutkan ke sini? Ada yang masih bingung sampai sini? Tadi Adis yang bertanya terkait dengan yang ketiga, apakah sudah dapat konsepnya? Yep. Dapatnya? Atau ada yang bingung nggak apa-apa? Silakan ditanyakan. Enggak ya? Aman ya? Sampai sini aman ya? Ini Mister ini dulu deh, lepas dulu aja semuanya ya. Ini Mister lepas. Mister akan tunjukkan dulu. Yang dimaksud random tadi adalah seperti ini. Misalnya nih ya, siapa namamu? Lukman. Umurnya berapa? 12. Halo. Lukman. Dan aku kucing. Dan dia nyebutin angka random nih, 8. 8 ada angka 1 sampai 15 enggak? Di antara 1 sampai 15 enggak? Masuk kan ya? Logikanya di sini masih masuk semua ya. Dia menyebutkan saya itu 8 itu karena masuk ke dalam random 1 sampai 15. Oke, kebayang sampai sini? Kebayang ya? Kalau nggak ada yang masih bingung, silakan nanti tanya lagi, nggak apa-apa. Adis aman? Kebayang sampai sini algoritma di awal dulu? Siap. Siap ya, kebayang ya? Oke, good. Mister lanjutin. Nah, sekarang permasalahannya adalah, ingat di soal selanjutnya. Di soal selanjutnya, gunakan variabel yang disebutkan umur yang disebutkan si kucing tadi untuk menentukan apakah si kucing lebih muda atau lebih tua. Ya kan? Terbayang ya? Nah, tadi yang kita lakukan, yang sekarang ini, kita ini nggak menyimpan variabel apapun nih. Padahal variabel si kucing dipakai untuk membandingkan antara umur kita, umur saya, dengan umur kucing usia. Berarti apa yang harus kita lakukan? Tidak langsung ditaruh sini pick randomnya. Kita perlu yang namanya set dulu.
di set dulu umurnya ke sini, baru nanti dipanggil dan baru dia ngomong umur saya sekian si kucingnya gitu. Berarti set ini nanti ditaruh sebelum dia mengatakan umurnya, dan pick randomnya supaya tersimpan dalam satu variabel dan pada saat dipanggil sama, nggak ngerandom lagi gitu kan angkanya, maka dia disimpan ke dalam umur kucingnya, umur doang. Kalau umur saya kan umur usernya, kalau umur doang ini adalah umur kucingnya. Nah, baru ini dipanggil di selanjutnya. Dan pada saat di random ternyata dapat angka 8, dipanggillah oleh si komen say umur for 2 second. Jadi dia akan mengatakan dan 8 karena tadi diambil pada saat pick randomnya masuk ke dalam variabel umur. Setelah masuk ke sini, baru kita akan menentukan seleksi variabelnya di sini. Kalau dia ternyata lebih muda, sebentar, pertanyaannya tadi dia ngomongnya apa ya? Lebih muda apa saya lebih muda apa Anda lebih muda? Man, 12. Halo, Lukman dan aku kucing. Dan 7 kamu. Oke. Kamu lebih tua dari aku. Berarti satunya lagi berarti lawannya dari itu ya. Kalau itu ya. Berarti kita gunakan if, ya kan? Ada yang di sini udah disediakan. Kenapa nih kita sini? Oke, if-nya nih ya. If kita pakai if then. Ya, suaranya putus-putus lagi. Oke, sebentar. Ini bentar nih. Oh, oke. Bentar coba. Mute dulu ya, Adis ya. Oke, sekarang coba tes-tes lagi. Suaranya apakah masih putus-putus? Tadi mungkin ke feedback sama suara ini ya, suara Adis tadi ya, yang belum ke mute mungkin. Masih ini enggak? Putus-putus enggak? Sudah aman ya? Sudah kedengaran? Oke, nice. Sekarang kita lanjutin sampai ke bagian seleksi nih. Nah, seleksinya tadi apa? Membandingkan antara usia si kucing, apakah dia lebih kecil atau lebih besar. Ini lebih besar. Oke, pakai yang lebih besar. Kita gunakan yang lebih besar. Kemudian bandingkan usianya si kucing, umur, sama umur saya. Oke ya. Perbandingan ini bisa terjadi kalau isinya numerik ya. Jadi sekali lagi hati-hati nanti dalam mengisi pertanyaannya tadi. Kalau dia ditanya umur, isinya numerik ya, kira-kira seperti itu. Kalau umurnya si kucing lebih besar daripada si kita, berarti dia bisa mengatakan kamu lebih muda dari saya. Di sini kita copy, kita duplicate satunya lagi, kamu lebih tua dari saya. Karena dia lebih besar umurnya. Karena kita lebih besar umurnya dari si kucing. Nah, sekarang kita coba cek nih. Apakah sudah benar kondisi seperti ini? Nah, ini kita bisa untuk menghilangkan ini, variabel-variabel ini kalau nggak dibutuhkan, kita bisa cek uncheck di sini. Nah, ini cek dan unchecknya akan memunculkan variabelnya. Kita hilangin semuanya, boleh. Nah, sekarang kita running ulang. Nah, Mister, kemudian usianya misalnya 10. Nah, 10 ya tadi ya kita isikan ya. 10. Dan umur kucingnya berapa? Umur kucingnya 4. Berarti kamu lebih tua dari saya. Berarti kita yang tadi umurnya 10 tahun dan kucingnya umurnya 4 tahun ternyata. Nah, itu berarti kita lebih tua dari si kucing. Kamu lebih tua dari saya. Oke ya. Nah, udah aman berarti kan? Udah selesai semua nih. Seleksi untuk menentukan lebih tua atau lebih muda sudah clear dengan menggunakan algoritma atau prosedur yang ada di bawah sini. Codingan if else. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, aku belum selesai. Ya, nggak apa-apa. Coba disempurnakan lagi, Arthur. Coba bisa di screencast. Ntar Mister bisa lihat sampai mana. Yang lainnya gimana? Adis, Fatih, coba Mister lihat. Oke, Fatih udah oke nih. Saya umur. Oke.
Oke, gimana? Sudah aman? Yang Arthur coba Mister cek yang Arthur mana? Oke, Arthur masih on progress. Gak apa-apa, pelan-pelan saja. Halo Arthur dan aku kucing dan Oke, Arthur kita gunakan bukan if saja Arthur, tapi if else. Jadi yang kita gunakan adalah komen operatornya itu, blok komennya itu if else. Nih, yang ini if else itu yang satunya lagi. Ada dua if ya, yang ada di sini, if saja dan ini if else. Kita gunakan yang if else karena ada dua kategori nih. Oke. Nah, tadi ada yang tanya Javier ya tadi ya. Coba Arthur dilengkapi dulu ya. Modul 5 Javier. Sorry kok Javier. Modul 5 Nadira. Modul 5 lesson yang pertama. Modul 5 yang pertama, lesson pertama Nadira. Bisa screencast Nazira? Javier tadi tanya yang bonus ya Javier ya? Gimana yang bonus? Aman Javier? Aman, Mister. Aman, oke, nice. Oke, kalau aman bisa dilanjutkan. Yang lainnya juga kalau ada yang bingung silakan raise hand, nanti Mister akan cek. Nicholas. Waduh, udah habis. Udah selesai, Muhammad selesai. Yang Fatih. Oke. Beatrix gimana Beatrix? Mister mau cek? Oke. Nomor 3. Yes. Udah dicoba ini? 5 April 8.01 PM. Oh, berarti bisa di-save ya? Oke, kalau udah bisa di-save alhamdulillah berarti nggak perlu save ke komputernya ya. Kalau kemarin soalnya masih belum bisa di-save nih. Nah, Mister mau coba cek Arthur lagi. Kamu lebih tua daripada saya. Boleh, aku boleh. Tadi nama, umur, nah ini Javier, sorry kok Javier. Arthur, untuk operatornya bukan hanya if ya Arthur, diganti. Coba Arthur lihat di bagian operator. Operatornya mana Arthur? Operatornya ambil yang if, kok operator. Kontrolnya ambil yang if else. Nah, diganti dulu. If-nya dibuang, diganti yang if else. Nah, itu dia if else tuh di bawah. Yes, good. Nah, dipasang. Mulai dari yang hijaunya. Oke. Nah, habis itu kalau itu saya lebih tua daripada kamu lebih tua daripada aku. Ya, kalau umur kucingnya lebih besar daripada saya berarti kamu lebih muda. Itu ada di else itu Arthur di bagian bawahnya. Arthur buat satu lagi yang lebih muda. Kalau itu kan tadi kamu lebih tua. Nah, sekarang Arthur buat satu lagi say-nya yang kamu lebih muda daripada saya, daripada aku. Diduplikat aja nggak apa-apa. Atau mau dibuat lagi di awal nggak apa-apa. Oke, yang lainnya. Nadira. Gimana Nadira? Oke, Nadira udah masuk ke yang nomor 1. Yes. Nah, good. Bener tuh Nadira. Nah, sekarang untuk menyimpan jawaban kita, Nadira perlu masuk ke dalam sensing. Ada yang namanya variable answer. Jadi masukkan variable answer itu dalam set namanya.
Nah, di sensing itu. Coba diklik. Di bagian soal juga sudah ada penjelasannya. Yes, masukkan ke situ. Nah, sekarang Nadira kembali ke soal, coba dicek soalnya selanjutnya disuruh ngapain. Oke, Javier, gimana Javier? Mister, aku bingung yang di mineral. Oke. Yang mineral ini dia harus di-repeat sampai memenuhi mineral yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita cek ya, kita lihat di sini ya. Yang dibutuhkan adalah mineralnya berapa yang dibutuhkan nih? 4 ya? Bener 4 ya? 5, Mister. 5 kan? Nah, berarti mineralnya setnya lah. Ini kok 4? Sebentar, Mister masuk dulu ke ininya deh soalnya. Tolongin dulu. Karena kalau nggak masuk ke soalnya nanti itu Mister ketutup nih soalnya ini, soalnya yang punyanya Javier. Bentar, Mister coba cek dulu. Cuman sampai 4, Mister. Enggak, ketentuannya sampai berapa? Sebentar. Tadi Mister udah plus ya yang satunya ya. Bentar, Mister mau open dulu. Iya, ini dia. Mister masuk ke tracknya dulu. Oke. Itu yang mineral ya, mineral. Oke, kalau sudah yang nomor 3 silahkan di-submit ya. Silahkan di-submit. Jangan lupa dicek semuanya kotak kecilnya sebelah kirinya. Nanti di-submit. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke yang ke mineralnya ya. Jangan lupa dicek semuanya di sini. Dicek semuanya, nanti kita akan submit. Setelah ini dicek semuanya. Oke. Nah, sekarang Mister akan masuk ke bagian mineral nih sekarang. Ini ya. Kita masuk ke bagian mineral. Wih. Udah kelar nih battery kayaknya nih. Yang bagian bonusnya juga nih. Bonusnya udah kelar battery. Banyak banget jempol battery. Oke, udah pada masuk ke mineral ya. Oi. Jempolnya kebanyakan kan. Oke, sekarang kita coba masuk ke mineral. Udah pukul 8 nih, kita coba switch dulu ke mineral. Yang lainnya di untuk yang nomor 3. Kalau udah selesai di submit aja langsung dulu, nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki lagi. Kita masuk ke yang nomor 3. Nomor 2, nomor 2. Nomor 2 yang modul 5 lesson 1. Ini ini kita menggunakan repeat until kalau di yang di scratch-nya. Nah, sama. Ini juga kita gunakan repeat until. Nah, di sini tugas-tugasnya ini mengumpulkan, Anda perlu mengumpulkan 5 mineral. Jadi 5 mineral ini yang akan kita pakai untuk menyatakan bahwa si robot ini udah selesai atau berhasil memining si mineralnya. 5 ini nanti akan kita jadikan sebagai prasyarat dia harus berhenti atau tidak. Gitu ya. Nah, set mineral ini sebagai variabelnya. Variabel yang kalau kita misalnya di scratch-nya itu kan ada kan blok variabel itu ya, maksudnya ya di situ kita set mineralnya dari 0 dulu. Jadi berangkatnya dari 0. Bukan ngeset, kalau set untuk target bukan di sini ya, Javier ya. Ini tadi yang di atas ini adalah sebagai variabelnya yang nantinya akan bertambah seiring dengan si robot ini mining si mineralnya. Nah, jadi kembali lagi ke konsep kita gunakan repeat until. Tujuannya ini adalah untuk memining si mineralnya. Repeat until-nya selesainya kapan? Saat mineralnya itu adalah 5. Nah, jadi setnya di sini. Kalau ini kan sampai 4 ya. Ini kan berarti bukan setting untuk mineralnya. Ini hanya untuk sebagai inisial awal mineral yang dikumpulkan. Kalau awal berarti kan mineralnya 0 kan ya. Logikanya kan gitu ya. Jadi berangkat dari 0. Kemudian saat dia mining pertama akan tambah 1. Mining kedua akan tambah 2 dan seterusnya. Wait. Kenapa nih? Resi? Ada mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Resi? Suara Resi nggak kedengeran nih.
Mungkin bisa chat dulu. Resi udah buka yang bagian mineral belum? Kita bahas ke bagian mineral dulu. Waduh, oke nggak apa-apa. Resi pakai chat aja kalau misalnya mic-nya masih bermasalah. Untuk yang sekarang kita coba bahas yang mineral dulu ya, teman-teman ya, adik-adik semuanya ya. Kita yang tadi di hold dulu, di submit aja dulu. Nanti bisa dibenerin lagi pada saat sudah selesai membahas terkait yang Marsbot-nya. Jadi biar kebayang semuanya nih. Kita bisa mengaplikasikan variabel dalam Marsbot dan juga ada di dalam Scratch-nya. Oke ya, Mister akan lanjutkan dulu ya. Nah, di tanah mineral ini sebentar, ini di mana ini? Oke, kita buat dulu. Nah, di sini kita majunya, coba dilihat. Ini majunya ini kita nggak tahu ya majunya sampai kapan ya. Coba ya, kita lihat dulu. Kalau ini majunya tidak tahu sampai kapan, berarti dia harus ada batasannya. Nah, batasannya apa? Pada saat mineralnya ada di bawah dia. Kan ini posisinya berarti kalau dia nempel kayak gini berarti ada di bawah si robotnya. Jadi kita bisa gunakan if, jadi move forwardnya ini kita lepas dulu. If mana tadi? Mineral. Nah, ini mineralnya ada di bawah kita atau di bawah robot, lakukan apa? Mining. Ya kan? Mining sampai kelar. Kelarnya kapan? Saat mineralnya 5. Gimana caranya bisa nambah 5, Mister? Kita udah set mineral tadi kan di atas. Ya, diingat ya. Berarti kita bisa naikkan nilai mineralnya seiring dengan dia mining si mineralnya. Terbayang? Nambahnya berapa, Mister? Ya 1. Kan 1, 2, gitu kan? 3, 4, 5 sampai 5. Nah, tapi kalau dia nggak ada di bawahnya mineralnya, apa yang harus dilakukan? Maju. Move forward. Jadi kalau nggak ketemu mineral, maka dia disuruh maju terus. Sampai ketemu mineral, baru dia mining. Kenapa kok kita pakai ini, Mister? Ini kayaknya 2 langkah deh, Mister. Coba lihat. Ada garisnya nggak? Nggak ada loh ya. Ini nggak ada garisnya loh. Nih. Kalau kita mau coba buktikan, Mister lepas dulu ya. Kalau kita move forward, dia bentuknya kayak mana? Tuh. Dia nggak ini loh, nggak tentu jalannya kemana. Tuh, ya kan? Jadi untuk membuat dia memastikan move forwardnya berapa, maka kita gunakan kondisi if else seperti ini. Sekarang kita coba jalan. Nah, saat dia ketemu si mineralnya, kita mining aja. Nah, sampai dia 5 kali. Kalau udah 5, berhenti. Nah, itulah tanda bahwa si robotnya sudah berhasil untuk memining si mineralnya. Kebayang ya? Jadi programnya seperti ini. Coba Mister lihat. Jadi Javier gimana? Kebayang? Wes, oke, nice. Kebayang ya? Udah bisa lanjut nih. Untuk yang lainnya, jadi kita pasti akan membuat si program ini menggunakan repeat until. Untilnya apa? Sampai mineralnya ada di bawah kita. Itu pasti itu. Karena apa? Misi kita mencari mineral. Bukan untuk cuman maju aja atau belok kiri, belok kanan, enggak. Tapi maju, belok kiri, belok kanan itu adalah suatu gerakan yang kita perlukan sebelum ketemu si mineral. Oke, sampai sini paham semuanya? Terbayang ya? Beatrix, Mr. Check. Oke, nomor 1 udah kelar. Arthur, gimana Arthur? Oke, under the robot. Masih progress. Adis, Fatih, nomor 1
Udah. Oke. Nomor 2 juga sama. Hanya kita perlu menyesuaikan si perulangannya berarti ya. Mineral yang akan kita set itu hanya satu ya. Mineral yang kita set itu hanya satu. Variabel mineral yang kita pakai. Nah, nanti kita gunakan variabel itu sebagai yang sama seperti di contoh ini tadi ya, nomor 1. Dia akan meningkatkan mineral setiap si robotnya berhasil memanen mineral yang ada di bawahnya dia. Ketika di mining akan nambah 1. Di mining akan nambah 1 terus. Dan mineral yang pertama itu pasti 0 karena kan masih belum ada yang ditambang. Logikanya kayak gitu ya, cara berjalannya, algoritmanya. Karena yang penting algoritma nih. Kalau udah codingannya tinggal menyesuaikan aja algoritma seperti apa, codingannya nanti seperti apa. Oke, sekarang Mister akan coba lanjut yang nomor 2. Konsepnya masih sama, nggak ada yang beda. Nomor 2. Oke. Di nomor 2 ini kita akan memining sebanyak 10 mineral. Nah, sama kondisinya seperti tadi. Karena kita itu tujuannya untuk memining, maka pastinya kita gunakan repeat until untuk sampai mineralnya bukan mineral ini, mineral satunya. Mineralnya mencapai yang kita nggak bisa, sebentar. Mister stop dulu. Coba Mister lihat armada bisa screen cache? Ups, Nazira. Gimana coba armada screen cache-nya? Oke. If pad on the left. Sebentar. Bukan pad on the left armada, tapi mining si mineralnya. Mineralnya yang dipakai mineralnya, bukan padnya. If mineral under the robot. Jadi padnya dihapus. Yang yang padnya. Kalau itu udah benar, mineral sama dengan 5 udah oke. Yang if pad on the left-nya yang dihapus diganti menjadi mineral ahead, dipasang mineral ahead. Mineral yang sama dengan 5 itu dipasang di repeat until udah bener. Armada ambil yang mineral ahead, iya bener. Kemudian ahead-nya itu diganti jadi under the robot. Maksudnya pada saat si mineralnya ada di bawah robotnya. Nah, under the robot, bagi bagian bawah, paling bawah, bukan on the left. Nah, ya. Baru di running. Jadi ketika dia nanti nggak menemukan apa-apa di bawahnya, dia akan berjalan maju. Tapi ketika dia menemukan si mineralnya di bawah dia, oh iya, aku paham kenapa kok tadi armada pilih yang left ya. Ini kita bukan ngelihat si mineralnya itu gara-gara besarnya sama dengan robot, jadi ada seakan-akan di kirinya robot, bukan ya? Tapi di bawahnya robot, maksudnya di bawahnya robot. Bukan itu kayaknya kelihatannya aja kiri kanannya. Kiri kanan nanti hanya digunakan untuk arah, bukan untuk menentukan si kondisi si robotnya, si mineralnya. Mineralnya pasti akan ada di bagian bawahnya pada saat dia mining. Tapi kalau pada saat dia mencari arah, bisa jadi mineralnya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nanti kita akan lihat di bagian level selanjutnya. Oke, clear ya armada ya? Terbayang ya? Yang nomor 3, oke. Sekarang kita coba masuk ke yang nomor, sebentar. Mister tadi masuk ke, coba Mister cek dulu. Nah, sekarang Mister masuk yang nomor 2 dulu ya. Kita akan masuk ke nomor 3 setelah ini. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 2 sama repeat until ya. Dan kita tentukan sampai dia mengumpulkan 10 mineral. Sama kita akan gunakan if else dengan kondisi kalau mineralnya ada di bawah kita, under the robot, lakukan mining. Kalau setelah itu kita ganti mineralnya plus 1, kita naikkan, berarti kita berhasil memining 1. Kalau nggak ada, udah move forward. Sama nih codingannya seperti yang sebelumnya. Kita coba nih, 1. Ini nggak bisa dicepetin ya, 2, 3.
sampai satu lagi. Nah, udah kelar. Nah, udah ya. Berarti sama persis seperti yang ada di pertama. Dan kita tujuannya straight ya, garis lurus. Jadi aman ya. Nomor 2 masih sama seperti yang pertama. Bisa diselesaikan dengan coding yang sama seperti yang pertama. Sekarang yang ketiga. Nah, tadi ada yang tanya Javier yang ketiga. Nah, yang ketiga ini posisinya dia muter. Ya kan? Tapi ingat, kuncinya ini adalah meskipun dia bentuknya agak mungkin terlihatnya belok-belok ya, tapi dia sebenarnya kan satu tujuan nih, satu arah. Gak ada belokan sama sekali. Belokan dalam artian percabangan. Dia ini hanya pokoknya belok kanan aja muter kan. Nah, jadi kita tetap konsepnya sama seperti yang tadi. Nanti ada yang berubahnya itu adalah bagian else-nya nanti. Nah, kita set dulu mineralnya, awalnya 0. Kemudian repeat until, masih sama algoritma di awalnya. Kemudian mineralnya kita buat set berapa ini? Mintanya 20. Kemudian kita gunakan if else, sama seperti tadi, masih mirip banget, nggak ada yang beda. Mineralnya kalau ada di bawah, maka dia harus belok ke mana? Kalau di bawah mining, kok belok? Mana mining? Mining. Kemudian change mineralnya ke 1. Nah, kalau dia nggak ada, maka dia harus jalan lurus. Nah, berarti ada 2 nih sekarang. Jalan lurus sama belok ke kanan karena udah mentok ya. Belok ke kanan tuh karena udah mentok ya, bukan karena kita menginginkan belok ke kanan gitu ya. Lain nanti kalau ada nanti kasusnya benar-benar percabangan, kiri atau kanan nih kita pilih. Nah, sekarang kita asumsinya sebenarnya dia jalan lurus, tapi karena dia mentok suruh belok kanan. Karena ada 2 kondisi, maka pada else-nya kita gunakan lagi if lagi. Fokusnya tadi Mister menyampaikan ini sebenarnya lurus nih. Kak, Yap, aku masih nomor 2, Kak. nomor 2 sama persis seperti yang pertama, Arthur. Ntar, ini terlalu banyak ini, Arthur. Repeat until-nya yang bagian paling bawah dihapus aja, Arthur. Repeat until yang paling bawah dihapus aja. Repeat until-nya yang punya Arthur yang paling bawah dihapus semuanya. 1 aja repeat until-nya. Iya, bener, dihapus, dibuang. Nah, Arthur itu yang kurang tepat adalah di bagian change mineralnya. Change mineralnya by 1, jangan 3. Kan kita miningnya kan setiap satu kali dia mencangkul, dia tuh dapatnya 1. Berarti change mineralnya itu by 1. Change mineralnya punya Arthur itu diganti by 1. Awalnya kan itu 3, diganti 1. Diklik jadi 1. Nah, 1. Angka 1. Yes. Terus di bagian repeat until-nya, mineralnya itu 10, Arthur. Karena diminta 10. Di bagian soalnya. Jadi yang bagian mineralnya, yang repeat until mineral sama dengan 10, bukan 5. 10 bukan 30. 10. Iya, dikit lagi. Nah, good. Nah, sekarang coba di running. Itu 10 kenapa? Karena ada di bagian soalnya tuh. Sekarang Anda perlu mengumpulkan 10 mineral. Makanya kita set mineralnya 10. Nah, sekarang coba Arthur running. Nah, harusnya sudah oke tuh. Nanti Arthur tunggu, nanti kalau udah oke, next ke level ketiganya. Nah, kembali ke level ketiga, tadi Mister menyampaikan, fokusnya kita adalah lurus. Tapi kalau udah mentok, baru suruh belok kanan. Nah, berarti ini kalau ada pad di depannya, ya kan, pad ahead. Pad itu ada banyak ya nanti ya. Ada left, right, atau under the robot juga ada. Nah, ini ada pad ahead. Kalau dia ada jalan di depannya, suruh dia jalan bergerak. Lurus jalannya. Kalau dia nggak ada, udah mentok, karena ini cuma belokannya ke kanan semua, ya kan, ke kanan semua ya, suruh belok ke kanan, turn right, sudah kelar. Ini ada batasannya nggak sih? Oh, ada. Oh, kita cuma pakai 11 ya. Nah, bener nggak nih?
Nah, karena nggak ada jalan, maka dia akan berbelok ke kanan. Mengarah, berputar, bukan berbelok ya, berputar doang. Bukan Nah, kita tunggu. Untuk yang lainnya gimana? Sampai sini ada yang bingung? Nomor 3. Oke, kebayang sekarang untuk yang nomor 3-nya? Nah, untuk putaran arah kanan kirinya, nah ini karena kita gunakan turn left, turn right, kita bayangkan sebagai robot ya, adik-adik ya. Berbeda dengan pada saat kita menentukan di ayah, apa tuh? Aku punya stuck. Punya Javier ya? Nah, variabelnya Javier belum di set. Setelah when start click harus ada variabel dulu, baru kita bisa gunakan change mineral by one. Jadi sebelum repeat until ada set variabel dulu. Coba Javier scroll ke bawah, ada set variabel kan? Itu gunakan set variabel dulu. Nah, set mineralnya. Set mineralnya adalah sebagai variabelnya. Set mineralnya ditaruh di bagian atasnya repeat until. Nah, good. Nah, jadi kita set dulu mineralnya berapa? 0 sebagai mineral awal kita. Nah, oke. Kita butuh hanya 11 langkah ya dari 12. Nah, berarti lebih efektif dari yang diminta oleh si sistem. Kalau adik-adik punya cara yang lebih efektif lagi, silahkan, nggak apa-apa dipakai. Yang penting jangan lebih dari 12. Oke? Yang penting jangan lebih dari 12. Kalau kurang dari 12, makin bagus, makin mantap. Nah, oke, Javier udah oke, udah jalan tuh. Sekarang yang lainnya gimana? Fatih. Oke. Udah jauh semuanya. Oke. Oke, sekarang ada yang resen ya? Adis, kenapa Adis? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nomor 4. Nomor 4. Oke, next ya. Kita akan masuk yang nomor 4. Konsepnya masih apa? Suara siapa tadi? Oh, suara Adis tadi ya. Oke. Kirain suara. Oh, bukan suara Adis. Suara siapa tadi? Bukan. Oke. Bukan aku yang bilang. Oh, enggak ya. Oke, Mister coba. Oh, Arthur. Kenapa Arthur? Kak, aku nggak bisa kok. Ini yang nomor berapa nih Arthur? Nomor 3. Oh, pantas. Nah, apa yo yang kurang yo Arthur? Coba dilihat, dicek. Arthur menginstruksikan change mineral. Kira-kira apa yang kurang? Apa yo? Arthur belum melakukan set mineralnya. Nah, coba di scroll di bawahnya. Arthur ambil blok code set mineral sama dengan 0, ditaruh di atasnya repeat until. Yang warna orange, yang bawah. Set mineral sama dengan 0. Nah, itu yang atas tuh set mineral sama dengan 0, taruh di atasnya repeat until. Jadi kita perlu mendefinisikan mineral dulu. Ditaruh di atasnya repeat until. Di atasnya repeat until. Di atasnya. Set mineralnya di atasnya repeat until. Oke, dilepas dulu. Yes, mineralnya taruh di atasnya repeat until. Iya, bagus. Nice. Nah, jadi mineral yang di atas itu set mineralnya itu untuk mendefinisikan variabelnya. Sekarang coba di running. 0, tetap 0. Karena kita mulainya dari 0 mineralnya kan? Yes. Sama saat kita asumsinya kayak gini, kalau kita mau menggali apapun, menambang emas atau apa, kan kita kan mulainya dari yang nggak punya emas jadi punya emas kan gitu kan. Sama ini kayak gitu juga, dari yang awalnya nggak punya mineral, waktu ditambang di palu 1, di palu 2, di palu 3, dia nambah satu-satu. Oke, sekarang kita akan coba masuk yang nomor 4. Nah, ini yang Mister tadi katakan, percabangan.
Nah, kalau udah percabangan gini, berarti fokus kita di bagian cabangnya, bukan kayak tadi. Move forward kan yang fokus kita kan. Nah, sekarang kita di bagian percabangan. Nah, sebelum masuk ke situ seperti biasa, kita set dulu mineralnya. Hati-hati. Ini fatal nih kalau nggak di set ya. Kemudian repeat until-nya masih sama. Sampai apa? Mineralnya berapa nih yang diminta? 15. Ini pasti dipakai. Kemudian if-nya juga pasti ada. Karena pasti kita akan melakukan mining. Maka mineralnya juga di set di sini. Mineralnya under the robot. Apa yang perlu dilakukan? Mining. Ya kan? Pasti ini ya. Konsep ini yang Mister buat ini pasti akan kita lakukan. Jadi nggak akan berubah. Nggak kita gunakan. Oke. Sebentar, ini suara Mister ke feedback apa ya? Sebentar. Apakah ada yang on? Oke, Mister izin mute dulu ya semuanya ya. Supaya nggak feedback. Oke. Mister cek dulu. Oke, nice. Sekarang Mister lanjutkan. Nah, sekarang Mister tadi menyampaikan fokus kita di bagian cabang. Maka di bagian sininya move forward-nya itu sebagai else. Sebagai tambahan. Kenapa? Karena miningnya kita itu di bagian percabangan-percabangan ini nih. Wais, putus-putus lagi. Oke, sepertinya Mister banyak yang dibuka ya. Bentar, Mister tutup saya dulu. Oke, satu. Ini nggak bisa ditutup. Ini juga nggak bisa ditutup. Oke, Mister tutup sebentar dulu. Oke, sekarang apakah suara Mister sudah terdengar lumayan jelas? Iya, Tes. Mister. Sudah. Oke, good. Tadi kebanyakan tab yang dibuka. Sekarang udah balik lagi ya. Nah, sekarang lanjut ke sini. Posisi kita fokusnya di bagian cabang. Maka kita ngeceknya dulu adalah apakah ada pet yang sebelah kiri. Mana pet? Ini dia. Pet ke yang arah ke kiri. Ingat ya, kita membayangkan posisinya robot, tangan kirinya robot, bukan tangan kanan kirinya kita yang di depan laptop ya. Tangan kirinya robot itu ke atas ini ya, berarti ya. Kalau ada sebelah kiri, maka belokkan robotnya ke kiri, arahkan ke kiri. Tapi jangan lupa, suruh maju langsung satu langkah. Jangan cuman belok ke kiri doang. Karena kalau dia belok ke kiri doang, dia akan muter. Bayangkan ya. Mister praktekkan aja deh. Lihat. Bentar. Mister praktekkan aja. Ini misalnya move forward ya. Sebagai kan tadi kan Mister ngomong fokusnya adalah belok ke kiri. Lihat kalau belok ke kirinya nggak langsung maju. Nah, dia akan muter-muter kan. Nah, supaya dia itu terlepas dari yang namanya bug muter tadi, maka kita perlu tambahkan move forward. Pastikan dia maju. Supaya apa? Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan nanti kalau dia nggak akan nemuin jalan ke kiri, maka dia akan maju. Ya kan? Kalau dia nggak menemukan jalan ke kiri, maka dia akan maju. Sampai kapan? Sampai dia ada mineral di bawah robot. Kalau ada di bawah robot mineral, baru di mining. Nah, gitu ya. Kebayang ya? Biar lebih kebayang, coba Mister running aja. Lihat pergerakan ininya. Nah, saat dia ketemu, belok kiri, dia akan maju langsung. Dan pada saat mineralnya ada di bawah dia akan langsung mining. Nah, ini masih tahapan pertama nih. Nah, tahapan yang kedua, ternyata dia itu ketemu yang jalannya nggak ada arah ke kiri, nggak ada arah ke kanan. Mau nggak mau apa yang harus dilakukan? Berputar kembali ke posisi awal, ke posisi menghadap ke bawah, maksud Mister ya. Berarti bisa berputar ke kiri atau bisa berputar ke kanan, terserah, nggak masalah. Saat dia berputar ke kiri atau berputar ke kanan, itu nanti menjadi cara kita untuk keluar dari yang namanya jalan buntu. Kita lihat di sini ada jalan buntu kan ya, berarti ya nggak ada kanan kirinya. Nah, berarti kita perlu yang namanya tambahan lagi if else-nya untuk memutar si robot. Sampai sini kebayang?
Ntar Mister coba cek dulu. Oke, Fatih ini ngasih jempol, kebayang ya maksudnya ya? Kebayang ya? Dari tadi banyak jempol banget di sini nih. Oke, kebayang semua ya yang dari Mister sampein dulu untuk kondisi yang sekarang ini. Sampai ini dulu batasan move forward yang mentok di jalan buntu. Terbayang? Terbayang. Yes, nice. Oke. Berarti kita butuh yang namanya cara untuk berputar ke bagian supaya ke arah sebaliknya ya kan, berarti mundur gitu ya maksudnya, tapi kan kita nggak bisa mundur, berarti harus muter. Berarti di sini di else-nya kita butuh if else lagi. Kita lepas aja berarti ya. Lepas dulu ya kan, nggak usah dibuang, dilepas aja. Sekarang kita buat posisinya, kita tadi kan butuh yang namanya, pasti butuh yang namanya maju kan ya. Nah, berarti path ahead-nya itu kita pakai untuk mengarahkan si robotnya maju. Kemudian kalau dia mentok banget, berarti dia suruh muter. Muternya bebas kan, tadi Mister bilang mau muter ke kiri, mau muter ke kanan, bebas. Mister pilih yang left aja deh. Kalau udah, nanti kan dia kalau nggak jalannya mentok, berarti kan dia nggak ada jalan maju sama nggak ada jalan ke kiri kan. Nah, makanya itu kita butuh yang namanya muter sampai dia menemukan jalan untuk maju lagi. Sekarang kita cek. Mister coba cek yang lainnya. Banyak jempol. Oke, mantap. Semoga ini jempolnya ini ya, tanda-tanda bisa mengikuti dengan baik ya. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya. Jangan sungkan-sungkan. Nah, ini tadi Mister bilang mengatasi jalan yang buntu, maka kita butuh yang namanya arah berputaran. Perputarannya bebas, mau putar ke kiri, putar ke kanan, yang penting dia muter aja. Tapi jangan di set turn left, turn right ya, gak kelar-kelar, nanti dia muter kiri, muter kanan, muter kiri, muter kanan gitu terus. Jadi cara untuk mengatasi percabangan atau persimpangan itu bisa digunakan seperti tadi tuh. Kita gunakan nested if sampai 3 kali. If pertama, if kedua, dan if ketiga. Yes. Suara siapa ini? Ini suara siapa? Arthur. Oke, Arthur. Gimana Arthur? Enggak. Aman Arthur? Aman kok. Mantap. Oke, silahkan dilanjutkan dulu. Mister mau cek yang lain dulu. Javier. Oke, udah kelima. Oke, Nicholas. Oke, udah. Next step. Selanjutnya, oke, Nadira. Ini Nadira lagi nge-freeze atau gimana nih Nadira? Mister ngelihatnya di scratch nih mas ini. Nadira, apakah suara Mister kedengaran? Halo, Nadira? Suara Mister masih terdengar? Aman? Kita masuk ke bagian ini Nadira, bot Mars. Oke, sepertinya tadi nomor 2 Nadira, nomor 2 yang tanah mineral. Yes, betul. Oke, sekarang Nadira coba ikutin yang udah kita bahas ya Nadira ya. Kita masuk ke yang nomor 4. Nadira langsung lompat dulu aja ke yang nomor 4. Nanti untuk yang nomor 1, 2, 3-nya bisa Nadira nanti coba pelajari juga di recordingnya. Nanti ada Mister akan share recordingnya. Nah, oke, nomor 4. Nomor 4 ini kita akan fokus ke dalam percabangan ya Nadira ya. Jadi di online lessonnya Mister udah contohkan. Nadira bisa susun dulu programnya seperti ini. Jadi sekali lagi Mister coba jelaskan ya algoritmanya supaya lebih gampang memahami path ya. Ini kan kita mencari path ya, istilahnya path analisis lah kalau di dalam pemrograman. Nah, kalau mencari path selama jalannya itu lurus, dalam artian kita ngikutin jalan itu aja, nggak ada percabangan sama sekali ya.
Tadi kan nomor 1, 2, 3 kan sebenarnya dia jalannya itu aja, cuman dibengkok-bengkokkan aja. Tapi jalannya sebenarnya lurus itu aja. Petnya itu lurus sebenarnya. Ngikutin aja, nggak ada yang harus dicabang harus dan sebagainya. Nah, itu kita fokusnya ke petnya itu move forward. Move forward aja. Nanti yang lainnya sebagai tambahannya else. Sebagai dia itu kayak kalau ketemu nggak ada lagi nih move forward, ya sudah beloknya kemana, dibelokin kemana nih, ke kiri, ya sudah ke kiri aja. Contoh tadi yang kayak obat nyamuk, bentuknya obat nyamuk muter-muter ke kanan, dia selalu belok kanan, selalu belok kanan, selalu belok kanan. Itu akan kita bisa gunakan sebagai, asumsikan sebagai jalannya itu sebenarnya petnya itu lurus, cuman kita butuh yang namanya optional decision atau keputusan yang selain dari lurus ketika dia menemukan jalan yang mentok nih, udah nggak ada lagi jalan lurus tapi pasti beloknya ke kanan. Nah, itu tadi, jadi kita gunakan yang turn right. Nah, yang sekarang itu petnya lain lagi karena kita udah fokusnya ke percabangan. Percabangannya itu ke kiri nih kalau yang kasus ini. Berarti kita fokusnya if yang pertama adalah petnya itu untuk yang menuju ke percabangan yang kita inginkan, yaitu ke kiri. Nah, kalau kita udah ngomong percabangan, pastikan dia bergerak maju. Setelah dia mengarah ke kiri, pastikan dia bergerak maju supaya dia gak muter. Ya kan? Kayak tadi kan contohnya kan muter ya kalau misalnya gak diarahin maju. Jadi turn left langsung maju. Supaya dia gak muter. Selanjutnya baru kita lihat opsional dari keputusan si robotnya. Kalau dia jalan buntu, benar-benar gak ada kanan kiri, berarti dia harus muter. Kayak tadi kan? Kita gunakan turn left atau turn right, boleh bebas. Kalau ada jalan di depan, maka dia harus maju. Nah, itu juga menjadi optional value dari si petnya tadi. Oke ya, kebayang ya? Oke, sekarang Adis tadi ada yang mau ditanyakan, Adis? Nomor 5. Nomor 5. Oke, sebentar. Mister cek dulu. Oke, nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5, Mister maju dulu nomor 5. Oh, nomor 5 tangga ya. Oke. Di tangga ini berarti kita butuh yang namanya, nah ini. Lihat lagi bentuknya. Meskipun dia bentuknya kayak tangga, Mister kenapa mineralnya 15? Ini yang nomor berapa ini? Oh, oke. Nomor 4 itu Nadira, kenapa kok 15? Karena di soal Nadira. Iya. Sebentar ya, Mister akan coba jelasin dulu ke Nadira sebentar. Ini mineral kenapa kok 15? Karena kita melihat di soalnya tugas yang sangat rumit dan tujuan Anda adalah untuk mengumpulkan 15 mineral. Nah, itulah kenapa Mister set di repeat until-nya itu sampai mineralnya dapat 15. Itu batasan akhir si robot harus memining. Jadi alasannya itu Nadira. Nah, untuk yang lainnya itu adalah kondisi di mana robot kalau dia ketemu mineral di bawahnya, maka dia harus mining. Oke. Iya, gimana. Oke, nanti Nadira coba diikutin di online lessonnya ya. Ini suara siapa ini? Oh, Arthur. Gimana Arthur? Apa tuh Arthur? Aku masih ngeliat kakak nomor itu, Kak. Nomor 4. Nomor 4. Iya, bener. Masih nomor 4. Mister masih nunjukin yang ke Nadira dulu. Online lessonnya. Masih belum ke nomor 5. Sabar dulu, sabar. Sebentar lagi kita akan memasukkan nomor 5. Tadi nomor Nadira tadi mana? Oh, ini dia. Oke, ini tadi Arthur. Iya, masih nomor 4. Ini gambarnya Mister masih belum bergerak ke nomor 5 karena tadi Mister masih menunjukkan alasan kenapa kok miningnya itu mineralnya ada 15 ke Nadira. Oke ya. Nah, sekarang Mister akan coba jelaskan dulu yang nomor 5. Bagi teman-teman yang udah sampai nomor 5, Mister akan jelaskan algoritmanya. Lihat ya, tadi kan Mister menyampaikan kalau dia cuma ngikutin jalur, bukan artian cabang yang sesungguhnya, itu bayangannya lurus. Jadi kita butuhnya itu yang pertama fokusnya adalah path-nya itu path ahead. Ya. Path di dalam yang di depan kita ada jalan apa enggak?
Ini Mister masih belum masuk ke yang nomor 5, masih menjelaskan algoritmanya dulu. Kalau dia ternyata mentok, baru dia arahkan ke kiri atau ke kanan. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si robot. Ya, kebayang ya? Sesimpel itu algoritmanya. Oke? Jadi Mister ulangi, ini bentuknya kayak tangga, kayak seakan-akan Mister ini beloknya kiri kanan nih Mister. Ini masa lurus? Itu kiri kanan karena kebetulan dia ngikutin polanya gitu loh. Sama kayak tadi, kayak obat nyamuk tadi, ini Mister ini kan ada belokan kanan kan Mister? Iya betul, tapi karena dia ngikutin polanya ke kanan terus. Nah kalau ini polanya maju kiri, maju kanan, maju, diulang. Nah itu kan sebenarnya polanya lurus aja, cuma dia ngikutin jalannya. Kebayang ya algoritmanya ya. Jadi kalau udah kebayang sama algoritmanya enak tuh nanti pada saat kita nyusun programnya. Nah sekarang Mister akan coba lihat dulu di bagian Oke. Nadira kita coba set ke yang nomor 5 dulu ya Nadira ya. Itu di save dulu nggak apa-apa nomor 4-nya. Kita akan coba next ke yang nomor 5 dulu. Tadi Mister sudah sampaikan mengenai algoritmanya. Sekarang kita akan coba melanjutkan ke yang oh ya, untuk yang Nadira cara nge-save-nya cukup di play aja, Nadira. Di play di bagian bawah yang tombol warna hijau. Yes, di play aja nggak apa-apa. Nanti dia akan langsung nge-save. Yes, nanti Nadira coba langsung masuk ke yang nomor 5-nya. Dia otomatis save. Yes, nah udah. Sekarang coba nomor 5-nya dulu. Oke, kita akan coba implementasikan algoritmanya tadi Mister sampaikan tadi ya. Dia tuh sebenarnya lurus. Percaya deh Mister. Lurus, cuma dia ngikutin arah aja kanan kiri jadi kayak tangga. Nah, jadi sesimpel itu algoritmanya. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Sama seperti tadi, kita set mineralnya. Kita share dulu yang nomor 5 ya. Nomor 5 ini udah nomor 5 kan udah ya? Udah muncul ya nomor 5 ya. Yes. Set dulu mineralnya. Setelah set mineralnya kita repeat sama Oke, Javier gimana? Ada mau ditanyakan? Mister, Yes. ini caranya gimana? Javier yang nomor berapa? Udah lanjut. Oke, wait ya Javier ya. Kita kerjakan dulu nomor 5 dulu ya. Oke, Mister. Oke. Untuk yang nomor 5, nomor Oke, nomor 5. Mana tadi nomor 5? Nomor 5 ini Oke, nomor 5 ini mungkin yang terakhir dulu aja kali ya. Udah 847 nih, ntar kasihan teman-teman yang besok yang masih mau sahur. Oke, ini ada maksimal bloknya juga. Tadi sampai mana? Repeat until. Oke, repeat untilnya mineralnya ini kita minta yang sampai 15. Nah, udah. 15. Ini ada maksimumnya ya. Coba lihat di sini. Ada 15 maksimumnya blok yang dipakai. Nggak boleh lebih. Kemudian kita gunakan if. Seperti biasa, kalau mineralnya ada di bawah, maka dia akan melakukan mining. Kemudian tambahkan mineralnya 1. Nah ini kan defaultnya ya, defaultnya nggak bisa dirubah nih, ini pasti. Nah tadi yang Mister bilang, dia itu fokusnya maju, ya kan? Kita tambahkan if pet ahead, mana pet ahead, maka dia maju. Kalau enggak, nih misalnya maju, kalau enggak mentok nih, ternyata dia harus belok ke kanan kan? Berarti dia ke kanan. Habis dari kanan dia lurus. Kalau dia ada pet ahead. Nah, mentok lagi. Harus dia belok ke kiri supaya ketemu jalan lagi kan? Berarti ada 2 kan? Kanan dulu, baru kiri yang kedua. Itu polanya. Dan itu akan berulang terus sampai habis. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan aja. Kayak gini tambahnya. Cukup arahkan. Kalau petnya itu udah ada ini tadi kan ke arah kanan ya. Kanan, maka dia turn right. Kalau enggak, turn left. Sudah. Tuh, kita dapatnya cuma 14. Nah, sekarang apakah berhasil? Yuk, enggak ada, jalan ke lurus, belok kanan adanya. Oke, lurus, maju. Ada mining. Ada mineral di mining. Sampai dia habis mineralnya.
Oke, sampai habis. Nah, di saat ini posisi robot lihat ya, maju udah mentok dan adanya cuman jalan ke kiri. Nggak ada kan seleksi kita ke kanan, ke kiri, berarti dia masuk ke else, left. Terus dia akan berulang kayak gitu. Nah, kan berhasil berarti kan? Udah bisa mencapai yang mining kedua. Nah, kalau udah mencapai mining kedua berhasil, berarti selanjutnya juga polanya akan mengikuti pola yang sama dari mining pertama ke mining kedua. Nah, selesai deh. Nah, gitu ya. Waduh, Patrick udah mati rasa. Kalau ini max apa ya, Fatih? Jadi kalau kita fokusnya itu, kita udah tahu fokusnya, kita bisa lebih membuat blok kodenya itu lebih minimum. At least kayak punya Mister tadi contohnya menghemat satu blok code. Jadi kita cuma butuh 14 blok code untuk menyelesaikan si tangga ini. Oke. Max coba. Walah, kirain max bloknya. Oke. Gimana? Kita satu lagi, apakah masih ini? Kita udah sampai ke nomor 5 ya. Oke, mungkin kita akan cukupkan dulu aja kali ya. Udah ada yang mati rasa nih tangan. Oke, kita cukupkan dulu ya untuk sampai nomor 5. Tadi Javier ya tadi ya nanya ya untuk yang nomor 6 ya. Iya, Mister. Coba deh. Mister cek. Oke. Nah, ini. Kalau Javier pet ahead dulu yang maju. Ini kan lihat nih Javier. Kan tadi Mister bilang, kalau dia memang jalannya itu sebenarnya lurus tapi dibengkok-bengkokin, itu nggak apa-apa pet ahead dulu. Emang itu jalan terbaik. Istilahnya kita mencari pet yang efisien. Tapi kalau jalannya udah bercabang, Javier, ini kan bercabang nih. Pet ahead itu nggak akan jadi posisi yang pertama. Kalau jadi posisi pertama nanti akan panjang ini. Yakin ini nggak akan cukup untuk kondisi blok yang udah disediakan. Pasti lebih kan Javier butuhnya. Nah, supaya dia bisa lebih enak dan lebih enak ngebayanginnya dan ngebuatnya, Javier bayangkan aja, ini kan pasti pergerakannya kalau nggak ke kiri muter terus atau ke kanan muter terus. Jadi awali dengan percabangan yang ke kiri atau ke kanan Javier. Jadi setelah itu dia selesai semuanya, maka dia akan berputar mengikuti dengan arah ke kanan, terus setelah kanan selesai, terus dia muter balik ke kanan lagi, muter balik ke kanan lagi, muter balik sampai selesai di bagian mineralnya. Nah, kayak gitu Javier. Jadi on the right dulu. Jadi kita nanti muternya ke kanan tuh Javier. Konsisten ke kanan, jangan ke kanan terus ke kiri, ke kanan ke kiri. Kalau kayak gini nanti Javier kalau kayak gini Javier nanti ke kanan dan ke kiri nih Javier. Jadi Javier perlu merubah petnya itu bukan on the left, tapi yang kedua itu if-nya adalah pet ahead. Kemudian yang di bagian bawahnya baru yang turn left. Nah, itu pakai move forward. Nah, yang move forwardnya itu yes. Oke, move forwardnya bagian bawah dihapus saja, di bawah turn left itu. Nah, sekarang coba di running. Jadi pergerakannya dimulai dari kanan nih kalau Javier. Ya kan? Kanan, terus dia akan nge-mining terus ke kanan. Nah, setelah itu kalau dia udah nggak ada, dia akan berputar 180 derajat untuk kembali ke posisi awal. Oh, mineralnya masih 2. Oke. Jadi kayak gitu ya. Untuk yang nomor 6, konsepnya seperti itu. Semoga bisa membantu untuk yang lainnya. Oke, kita cukupkan dulu ya untuk yang kondisi Mars botnya.
Nanti yang nomor 6 tadi udah Mister sampaikan kan ya, tips dan triknya. Ketika kita ketemu percabangan, itu kita fokusnya ke percabangan. Baru nanti kita baru masuk ke maju atau belok ke kirinya. Kita cari yang paling efisien mana. Tapi jangan fokus kalau udah tahu percabangan, fokusnya ke path ahead. Pasti banyak kodenya yang akan dipakai. Pasti. Karena itu udah menjadi salah satu patokan untuk path analisis itu. Ketika kita ketemu percabangan, jangan fokus ke path ahead-nya, tapi fokuslah ke percabangannya. Itu tips dan triknya. Baru sebagai tambahannya supaya dia nggak buntu jalannya, maka diperlukan yang namanya belok kiri atau mendeteksi jalan depannya itu kosong atau enggak gitu ya. Nah, kalau gitu nanti yang nomor 6-nya coba dikerjakan dulu, dikerjakan sendiri. Kenapa ini Nicholas? Oke ya. Nah, nanti coba dikerjakan. Ketika nanti ada kesulitan, silakan coba WA ke Mister atau Marsagram ke Mister juga nggak masalah. Untuk yang Javier tadi gimana? Udah aman Javier? Belum? Sudah, Mister. Sudah. Oke, nice. Nah, Javier udah ketemu untuk clue-nya, jadi untuk bisa dilanjutkan ke bagian bintangnya. Dan jangan lupa nanti juga dikerjakan bagian yang periksa dirimu ya, di course-nya yang ini ya, ini periksa dirimu yang nomor 3. Ini cuma teori-teori kecil aja, nanti pasti bisa lah. Kalau yang teori ini hanya teori-teori untuk merefresh aja, mereview saja. Oke, kalau gitu Mister cukupkan dulu ya untuk yang pertemuan pada malam hari ini. Udah gak berasa sampai mau jam 9 lagi. Oke, terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya telah bergabung bersama Mister untuk belajar bareng VP sampai ke yang nomor 5. Nanti yang selanjutnya, nomor selanjutnya silakan coba dikerjakan dulu di rumah. Kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan atau ada kendala apapun, sekecil apapun, kalau misalnya bingung, gak apa-apa, tanyakan ke Mister. Nanti Mister akan insya Allah coba jawab semaksimal mungkin dan secepatnya. Oke, kalau begitu Mister akan cukupkan. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Goodbye, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum Mister. Baik, Ya, Wow. oke. Baik, Mister. Thank you, Mister. Ya, sama-sama. Bye. Yes. Bye-bye Javier semuanya. Nazira, Resi, Fatih, Beatrix, Arthur. Bye. Selamat malam.